Om Swastiastu, Tabe Salaman, Binunalatai, Salam Sawujud Karende Malempang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Maya Sapitri, saya Metri, saya Made Dwi Mahendra, saya Niwayan Dewi Puspitasari. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang model pengembangan Azure. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian model pengembangan Azure. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Hernitz, James Russell, dan Michel Molenda dalam bukunya yaitu Instructional Technology and Media for Learning. Model desain pembelajaran ini merupakan singkatan dari komponen-komponen atau langkah-langkah penting yang terdapat di dalamnya, yaitu menganalisis karakteristik siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, dan bahan pembelajaran, mengaktifkan keterlibatan siswa, dan evaluasi dan revisi. Yang pertama adalah menganalisis kemampuan peserta didik. Media dan teknologi pembelajaran digunakan secara efektif, harus dan kesesuaian antara karakteristik siswa dan konten dari metode, media, dan bahan belajar. Langkah pertama dari model Azure adalah melakukan analisis siswa. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis siswa adalah karakteristik umum siswa, kemampuan awal siswa, dan gaya-gaya belajar siswa. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Setelah analisis perilaku atau ciri peserta didik, guru harus menyatakan standar dan tujuan untuk model pembelajarannya. Pernyataan ini terdiri dari spesifikasi tentang apa yang dapat dilakukan peserta didik sebagai hasil dari instruksi tersebut. Agar lebih konkret tentang berbagai hal, pernyataan ini akan berfokus pada apa yang pelajar akan ketahui atau dapat dilakukan sebagai hasil dari instruksi tersebut. Contohnya adalah dalam mahasiswa kedokteran, peserta didik akan dapat menyebutkan setidaknya 2 database atau 2 teknik pencarian yang dapat mereka gunakan untuk menemukan bukti medis untuk kasus tertentu. Tujuannya dapat digunakan dalam menilai keberhasilan si siswa. Mungkin untuk proses grading juga Anda dapat menggunakannya untuk membiarkan peserta didik mengetahui apa yang akan mereka capai melalui kelas. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Maya Sapitri. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Pertama, Anda harus mencari tahu apa metode pengiriman yang terbaik untuk instruksi Anda. Misalnya, berapa proporsi instruksi Anda yang akan berpusat pada instruktur dan proporsi apa yang akan dipusatkan pada siswa. Yang pertama adalah strategi seperti ceramah, demonstrasi, atau pertunjukan video. Yang kedua adalah strategi seperti diskusi kelompok atau kerja kelompok kooperatif. Akal sehat berbobot di sisi strategi berpusat pada peserta didik. Belajar menjadi lebih seru bila ada lebih banyak partisipasi kelas. Pada akhirnya pelajarlah yang harus menguasai materi, bukan guru. Namun akan ada sejumlah informasi penting dan teknik yang harus diberikan dan ditujukan oleh guru. Belajar adalah yang terbaik bila guru hanya mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban yang benar atas masalah itu sendiri. Seorang guru yang efektif hanyalah fasilitator proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, menggunakan media dan bahan ajar. Langkah ini dalam proses Azure mempertimbangkan membuat rencana bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi, media, dan materi yang telah Anda pilih. Seperti semua langkah instruksional, Anda harus memastikan bahwa rencana Anda berkontribusi untuk menghasilkan tujuan yang telah Anda tetapkan. Persiapan teknologi, media, dan alat pelajaran yang harus disediakan bersama semua hal yang Anda perlukan untuk mengajarkan pelajaran Anda. Mereka harus bekerja dengan baik. Misalnya, jika Anda membuat presentasi PowerPoint, Anda harus membuat teks dan grafik untuk setiap layar. Persiapan lingkungan belajar. Ada beberapa persiapan minimal yang diperlukan untuk menyiapkan lingkungan belajar.
Hal-hal sederhana seperti memastikan bahwa Anda memiliki cukup meja penting. Selain itu, jika Anda memiliki kontrol atas situasi ini, Anda harus memastikan bahwa tidak ada sumber kebisingan yang akan mengganggu siswa. Persiapan siswa, pertama Anda perlu memberitahu peserta didik dengan jelas apa tujuan pembelajarannya. Ini akan membantu pembelajar membuat peta mental tentang apa yang mereka butuhkan untuk diserap. Selanjutnya, penting untuk memberitahu siswa bagaimana mereka akan dinilai. Anda perlu memberitahu mereka apa tugas mereka, bagaimana penilaian mereka jika ada tes dan lain-lain. Anda juga harus menjelaskan kepada siswa apa manfaat mempelajari materi tersebut. Pengalaman belajar, berikan atau ceritakan pengalaman belajar Anda kepada siswa, kemudian setelah itu benar-benar melaksanakan pelajaran. Disinilah semua perencanaan Anda mulai berlaku. Anda harus siap untuk melaksanakan pelajaran dengan setiap langkah awal dari proses yang ada. Ini akan memastikan kesuksesan Anda sebagai seorang guru. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Niwayan Dewi Puspitasari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Maya. Yang kelima ada Required Learner Participation, mengembangkan peran serta peserta belajar. Langkah ini benar-benar termasuk dalam langkah-langkah awal. Hal ini mengharuskan Anda membuat rencana untuk bagaimana Anda akan secara aktif melibatkan siswa Anda dalam materi yang Anda ajar. Hal ini perlu dipikirkan baik di tingkat kelas maupun tingkat individu. Langkah paling dasar yang dapat Anda ambil adalah mewajibkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Pendekatan yang lebih canggih akan mengharuskan siswa mempersiapkan pertanyaan dan komentar di rumah untuk dibawa ke kelas. Anda mungkin mencoba bahwa mengizinkan siswa individu untuk memimpin kelas atau diskusi dengan gaya seminar. Yang keenam yaitu evaluasi dan revisi, menilai dan memperbaiki. Langkah terakhir dalam proses ASUR sama pentingnya dengan langkah lainnya. Pada langkah ini, Anda mengevaluasi dampak pengajaran Anda terhadap pembelajaran siswa. Ini termasuk evaluasi strategi pembelajaran dan teknologi, media, dan materi yang Anda gunakan. Baik, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Made Dwiki Mahendra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Model Azure memiliki beberapa kelebihan, walaupun masih memiliki beberapa kekurangan. Secara umum, keunggulan model Azure adalah 1. Lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis belajar, rumusan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. 2. Sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluate and review. Selain itu, model ini mengedepankan pembelajaran ditinjau dari proses belajar, tipe belajar, kemampuan prasyarat. 3. Turut mengutamakan partisipasi belajar dalam poin required learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar menjadi belajar mandiri dan belajar tim dan lain-lain, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. 4. Menyiratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. 5. Pada poin select method media and material serta ulis media and material membuat guru atau pendidik aktif untuk menemukan dan memanfaatkan bahan dan media yang tepat dan memanfaatkan secara optimal media yang telah ada. 6. Model ini dapat diterapkan sendiri oleh guru. Adapun kekurangan model Azure, yang pertama, tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. 2.
Walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi 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 Om.